Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih mampu untuk melangkahkan kaki menuju tempat ini untuk melaksanakan aktivitas kita berupa salat Isya berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan salat tarawih berjamaah pula. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia ini sungguh kita semuanya walaupun tertatih-tatih umpamanya dengan banyaknya ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala puasa di bulan suci Ramadan ini, sampai saat ini kita bertemu di malam ke-20 insyaallah. Pada malam ke-20 ini sebuah malam yang istimewa di mana kita beranjak pada 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana tema yang disampaikan kepada kami, bahwasanya apa-apa yang harus kita mohonkan, yang harus kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 yang terakhir ini. Ramadan yang sisa 10 hari lagi kita akan ditinggalkan, maka sepatutnya kita untuk berhati-hati dan waspada serta kita memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita keluar dari Ramadan ini kita benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mutlak dan hakiki untuk kita bisa nikmati sama-sama. Lalu apa yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 terakhir ini? Saya tidak tahu dan saya tidak mengerti apa yang ada di hati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kira-kira kepinginnya minta apa sama Allah Subhanahu wa taala? Karena kita semuanya punya keinginan, kita semuanya punya kehendak, yang masing-masing orang ini juga berbeda-beda kehendaknya, berbeda-beda keinginannya. Namun ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kami kutip dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 45 baris yang pertama, kedua dan ketiga. Yang bunyinya dari hadis ini potolan hadis, Pak. Ini potolan hadis, hadisnya panjang sekali.
istaksiru fihi min arba'i khisalin khaslataini tardawna biha rabbukum wa khaslataini la aghna lakum anhuma. Hendaklah kamu sekalian memperbanyak doa di dalam bulan suci Ramadan ini, khususnya di 10 terakhir, dengan 4 macam doa. Apa kira-kira 4 macam? Sebenarnya setiap hari kita ucapkan, namun kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang kita baca itu. Di dalam bulan Ramadan ini setiap kita selesai witir mungkin kita baca setiap, tapi kita nggak tahu maksudnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 macam permintaan yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat kalau bisa. Di bulan suci Ramadan ini harus kita perbanyak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita disuruh memperbanyak. Khaslataini tardawna bihima rabbukum. Jadi 2 macam doa itu, yang pertama Allah akan meridhoi kamu sekalian. Dengan 2 doa itu Allah Subhanahu Wa Taala akan meridhoi kamu sekalian. Kemudian yang 2 lagi, dengan 2 lagi doa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kekayaan kepada kamu sekalian, kekayaan yang hakiki, yang tidak ada tandingannya, dan itu mesti kita harapkan semuanya. Apa itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Ammal khaslatani latani tardawna rabbukum fa syahadatu an la ilaha illallah. Adapun 2 doa yang pertama, yang Allah nanti akan meridhoi kamu sekalian, adalah 1 dengan syahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, watastaghfirunahu, dan hendaklah kamu sekalian selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini paham Pak ya, apa yang kita minta Pak? Apa yang kita minta? Yang sering kita baca setelah selesai salat witir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. 2 ini, 2 kalimat ini, 2 kalimat doa ini yang Allah Subhanahu Wa Taala akan meridhai kamu semuanya. Ini Rasulullah yang mengatakan, bukan saya sampaikan saja. Kemudian yang 2 lagi, wa ammal latani la aghna lakum anhuma fatas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Ini yang 2 lagi Pak, permohonan yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan harus banyak-banyak kita mintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dari 2 yang terakhir, yang pertama adalah mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, minta surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'udzuna bihi minan nar, mohon perlindungan dari siksa neraka. 4 kalimat doa ini yang mesti harus banyak kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang harus banyak kita baca, yang harus banyak kita ingat-ingat untuk selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap saat.
bukan hanya pada saat setelah selesai sholat witir saja. Supaya apa? Supaya benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika kita ditinggalkan bulan Ramadan ini, kita benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita, mengkayakan kepada kita dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga itu kekayaan yang hakiki dan abadi, kekayaan yang tidak ada tandingannya. Mungkin pikiran kita sekarang ini kita harus jadi orang kaya, banyak duitnya, banyak hartanya, punya mobil, punya apa lagi? Semuanya. Dan kalau keinginan kita sekarang ini akan berlanjut terus yang tidak ada hentinya. Setelah kita punya mobil, setelah kita punya kendaraan yang macam-macam, akhirnya setelah hartanya banyak, pengen apa lagi? Kalau bapak-bapak mesti pengen punya istri lagi kan? Nah, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semuanya, meluruskan jalan kita, ya, meluruskan ketakwaan kita, membimbing ibadah kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini tetap menempatkan kita semuanya pada tempat yang terpuji, tempat yang luhur di sisinya. Amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ada kekurangannya, kehilafannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa la aqulu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.